Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, praktikum pemrograman web sudah sampai di modul ke-8, yaitu tentang dasar pemrograman PHP. Nah, PHP itu sendiri merupakan bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web, di mana PHP ini merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai script untuk memperindah tampilan website. Selain itu, PHP juga digunakan bersamaan dengan bahasa pemrograman lainnya, seperti bahasa pemrograman HTML dan JavaScript. Nah, fungsi PHP itu sendiri yaitu yang pertama, sebagai pemersingkat script bahasa pemrograman. Yang kedua, yaitu digunakan dalam menginput data ke sistem database. Yang ketiga, yaitu berfungsi untuk memanajemen cookie dan session dalam berbagai macam aplikasi yang dapat menghasilkan gambar. Pada praktikum modul 8 ini, aplikasi yang digunakan bukan hanya aplikasi Notepad++, tetapi juga memerlukan aplikasi pendukung yang lainnya. Nah, aplikasinya yaitu XAMPP. Apa sih Mbak fungsi aplikasi dari XAMPP itu sendiri? Nah, fungsinya dalam pemrograman PHP nanti XAMPP itu berfungsi untuk memanggil file PHP yang sudah kita buat. Jadi memudahkan kita dalam memanggil file PHP. Nah, jadi nanti teman-teman perlu menginstal aplikasi lagi yaitu XAMPP. Kalau di sini Mbak menginstalnya XAMPP versi 3.3.0. Teman-teman bisa menggunakan versi 3.3.2 ataupun versi yang lainnya. Nah, di sini yang perlu di-setar yaitu Apache dan MySQL. Oke, setelah sudah di-start dan tidak ada yang error, maka kita minimize. Oke, langsung saja kita ke kegiatan praktikum. Yang pertama yaitu kita membuat file dengan nama php.helloworld.php. Nah, untuk skripnya nanti sama seperti yang ada di modul. Kita langsung saja ke Notepad++-nya. Di sini saya udah membuat skripnya, jadi nanti teman-teman tinggal diketik disamakan dengan yang ada di modul, namun ada penambahan sedikit di bagian sini. Nah, di modul kan tidak ada PHP-nya. Jadi nanti teman-teman tambahkan PHP untuk menangani keeroran. Nah, di sini itu bagian bahasa pemrograman PHP-nya. Kemudian ketika teman-teman menyimpan, untuk menyimpannya itu tidak di sembarang tempat, tetapi di tempat kalian install XAMPP-nya. Kalau di sini saya di local disk C, kemudian XAMPP, htdocs, kemudian tinggal diketikkan namanya. Di sini saya udah disimpan, jadi nanti teman-teman tinggal ketikkan php.helloworld.php, kemudian save as tipenya PHP Hypertext Preprocessor file, kemudian tinggal di save. Nah, bagaimana sih Mbak cara membuka hasilnya? Oke, untuk membuka hasilnya atau memanggil file yang sudah kita buat, teman-teman langsung saja buka browsernya, kemudian diketikkan localhost php helloworld.php. Jadi setelah localhost ini nama dari file yang sudah kita buat. Oke, langsung saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua yaitu variabel dari from HTML. Caranya sama seperti tadi, teman-teman buat file dengan nama from variable.php. Nah, untuk skripnya disamakan dengan yang di modul, disimpan di XAMPP di bagian htdocs. Nah, sini saya udah buat skripnya. Yang perlu diperhatikan ada penambahan skrip di bagian sini, di bagian baris ke-6, yaitu penambahan skrip PHP. Kalau di modul kan tidak ada PHP. Jadi kalau di modul cuma seperti ini. Kalau
untuk penambahannya tambahi PHP. Kemudian di baris ke-7 juga ada penambahan eSite, script eSite. Nah, kenapa kok ditambahkan Mbak, sedangkan di modul nggak ada? Ya, nanti kalau tidak ditambahkan memang bisa dijalankan, tetapi ada notice, yaitu peringatan di baris ke-7. Jadi kita perlu menambahkan eSite yang berfungsi untuk mengembalikan false jika variabel pengujian berisi nilai 0. Oke, kita langsung coba jalankan. Nah, ini untuk hasil sebelum penambahan script eSite. Ini tadi disimpan dulu, kemudian kita nah, maka akan ada perubahan seperti ini. Oke, kita langsung saja isikan namanya, Vina Nur Aisyah. Ini namanya bebas ya, terserah dari kalian ya. Kemudian pesannya, oke, kita langsung submit. Nah, maka akan muncul di bagian atasnya, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan yang ketiga, yaitu struktur kontrol atau if else, yang mana if digunakan untuk melakukan eksekusi suatu statement secara bersyarat. Untuk skripnya disamakan saja ya dengan yang ada di modul. Kita langsung buka Notepad plus-plusnya. Di sini saya juga udah buat. Nah, yang perlu diperhatikan lagi sama seperti sebelumnya. Di sini ada penambahan PHP dan penambahan eSite. Sini ya, yang perlu diperhatikan. Oke, kita coba jalankan. Localhost if else.php. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba pilih yang kedua, di submit, maka akan muncul tulisan seperti ini. Anda memilih jurusan telekomunikasi. Nah, kalau berhasil akan seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Nah, yang terakhir yaitu Sweet cache yang digunakan untuk membandingkan suatu variabel dengan beberapa nilai, serta menjalankan statement tertentu jika nilai variabel sama dengan nilai yang dibandingkan. Nah, untuk skripnya sama seperti yang di modul, dengan namanya juga sama ya, sweetcache.php. Disimpan di XMPP di htdocs. Kita langsung ke notepadnya. Di sini saya udah buat. Nah, sama ya seperti sebelumnya. Yang perlu diperhatikan ada penambahan script PHP dan penambahan script eSite agar tidak ada error ketika dijalankan. Kita coba langsung jalankan ya. Localhost sweetcache.php. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba pilih rock, kemudian di submit. Nah, kalau berhasil maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekian dari praktikum modul 8 ini. Apabila ada yang kurang jelas atau belum paham, bisa ditanyakan ke labnya masing-masing ya. Untuk bab 8 ini tidak ada penugasan. Sekian, apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.